Halo Sobat Fisio, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi pada tengkorak, yaitu pada head dan juga face. Ya, jadi pada tengkorak di sini nanti ada bagian atas dan juga pada bagian wajah. Kita akan mulai di bagian dari tengkorak itu sendiri. Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui di bagian tengkorak itu ada yang namanya bagian dari frontal. Di sini ada frontal bone atau tulang frontal. Kemudian di bagian atas ini ada namanya parietal atau parietal bone, dibagi menjadi dua, kanan dan juga kiri. Kemudian di samping ada yang namanya temporal bone atau tulang temporal. Dan yang terakhir di bagian belakang ada yang namanya occipital bone atau tulang occipital. Kemudian di bagian kepala ini sendiri atau tengkorak ini sendiri ada sekat-sekat yang memisahkan antara tulang-tulang tersebut. Yang pertama adalah di bagian dari tulang frontal dan juga yang memisahkan antara frontal dan juga parietal, ini namanya adalah coronal suture atau sutura coronal. Kemudian di bagian parietal antara kanan dan kiri ini terdapat sutura yang memisahkan, yaitu namanya adalah sagittal suture. Kemudian di bagian temporal antara temporal dan juga parietal ini ada yang memisahkan, namanya adalah squamous suture. Dan yang terakhir di bagian belakang, di bagian occipital yang memisahkan antara tulang occipital dan juga parietal, ini adalah namanya lumboid suture. Itu tulang-tulang yang ada di bagian tengkorak ataupun kepala. Kita akan lanjut di bagian dari bagian wajah. Namun sebelum itu kita ke samping dulu. Di bawah dari temporal ini ada tulang. Ini adalah temporal yang tadi saya bilang. Kemudian di bagian bawah di sini pucuknya ini namanya adalah mastoid processus atau tulang mastoid. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di pucuknya ini ada tulang kecil, namanya adalah processus styloid. Kemudian kita akan beralih ke bagian dari tulang yang ada di wajah atau face. Yang pertama dari samping yang panjang, ini adalah tulang, sebenarnya kita bisa sebut sebagai tulang wajah atau sebagai zygomatic bone atau tulang zygomatic. Tulang zygomatic sebenarnya berada di bagian pipi kita. Ini adalah tulang zygomatic. Namun sebelum sampai ke tulang zygomatic ada yang namanya zygomatic process atau di sebelah sini. Kemudian baru nanti mereka atau ini mengarah ke bagian zygomatic bone atau tulang zygomatic. Kemudian beralih ke bagian wajah yang depan. Jadi di tengah-tengah ini, di sini tadi ada frontal bone, kemudian di tengah sini ada yang namanya glabella. Terus kita ke bagian mata. Di mata ini ada bagian atas dan juga ada bagian bawah. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di bagian atas ini namanya superior, yang bawah itu inferior. Jadi mudahnya adalah kalau di bagian atas garisnya ini namanya supraorbital margin. Jadi garis ini namanya supraorbital margin. Ada kanan dan juga ada kiri, ada dua karena mata kita ada dua. Kemudian yang di bagian bawah kita ganti bagian depannya saja karena dia bagian bawah, namanya adalah infraorbital margin. Ada kanan dan juga kiri juga. Kemudian di sini ada tengah-tengah yang seperti ada lekukan. Ini adalah lebih ke notch, jadi lebih ke namanya supraorbital notch. Ada kanan dan juga kiri juga. Next kita lanjut ke bagian masih di bagian mata. Jadi di bagian dalam ini seperti ada fossa. Nah ini biasanya kalau kita menangis begitu, produksi air mata itu keluar dari daerah sini, atau biasanya yang produksi adalah lacrimal sac. Namun kalau tulangnya ini namanya adalah tulang lacrimal atau lacrimal fossa. Ini di bagian dalam antara kanan dan kiri di dekat dari hidung kita. Kemudian lanjut ke bagian dari masih di bagian wajah juga. Di sini ada foramen. Seperti yang teman-teman tahu kalau foramen itu seperti lubang. Jadi ada lubang kanan dan juga ada kiri. Ini tadi masih namanya adalah foramen infraorbital. Ada kanan dan juga ada kiri. Kemudian lanjut ke bagian nasal. Nasal ini ada beberapa bagian karena di sini ada beberapa tulang juga. Yang pertama yang paling kelihatan adalah di bagian tulang yang depan.
Ini namanya anterior. Seperti yang teman-teman tahu, depan tuh namanya anterior. Ini anterior, kalau hidung berarti nasal, berarti anterior nasal spine. Ini tulang yang ada di bagian depan. Kemudian di tengahnya ini ada septum. Inilah yang memisahkan antara hidung kanan dan juga hidung kiri. Seperti yang kita tahu, kita punya dua lubang hidung. Nah, di sini ada pemisah septumnya. Kemudian ternyata di dalam hidung lagi itu ada tulang lain. Yang pertama ini di bagian dalam, ini biasanya kita sebut konka. Ada konkanya itu ada 1, 2 di kiri dan juga ada 1, 2 juga di kanan. Kalau yang bagian bawah ini namanya inferior nasal konka, kemudian yang bagian atas ini lebih ke middle, berarti di tengah-tengah. Namanya juga sama, di belakangnya middle nasal konka. Jadi ada 4 ya, 2 kanan dan juga 2 kiri. Next ke bagian dari bawah hidung. Di bagian bawah hidung di sini ada tulang lagi sebelum ke bagian mulut. Di sini ada namanya tulang maksila di sini. Kemudian lanjut di bagian dari bawah, kita lanjut ke rahang kita yang bagian bawah. Jadi yang paling terkenal dari wajah itu adalah sendi. Ada 1 sendi yang sangat vital dan itu juga banyak kasus di fisioterapi yang bermasalah di sendi tersebut, yaitu namanya adalah temporomandibular joint. Itu ada di bagian ini. Jadi ini adalah rahang kita yang bagian bawah, ini bisa ke atas, bisa ke bawah, kita bisa membuka, bisa menutup. Nah, itu sendinya ada di sini, ada di pojokan. Sendi temporomandibular joint itu ketemunya 2 tulang. Jadi tulang yang bawah yang dari mandibula ini namanya adalah mandibular condylus, ini pucuknya. Kemudian di dalamnya ini ada fossa mandibula. Ketika mereka bertemu ini nanti menjadi namanya adalah temporomandibular joint. Jadi nantinya bisa membuka, bisa menutup, bisa geser kanan, bisa geser kiri gerakannya. Nah, ini biasanya kalau bermasalah fisioterapi bisa masuk untuk memperbaiki permasalahan di temporomandibular joint. Lanjut, kemudian di sini masih ada beberapa tonjolan tulang yang ada di mandibula. Yang selanjutnya setelah tadi di daerah sini, kita lanjut di daerah yang sini. Ini adalah namanya processus coronoid. Kemudian di sini ada seperti lekukan, ini kita sebut sebagai notch, jadi mandibular notch. Kemudian di sini ada ramus dan di sini ada angle dari mandibula, jadi mandibula angle. Dan di bagian bawahnya ini lebih ke badinya atau badannya dari si mandibular. Next, seperti yang teman-teman lihat di sini ada seperti lubang-lubang 2. Kalau lubang itu pasti namanya adalah foramen. Jadi kalau di bagian bawah ini ada namanya foramen mentalis atau mentalis foramen. Dan di tengah-tengah sini ada symphysis yang namanya dari mandibular. Karena masih bagian dari mandibular, jadi namanya symphysis mandibular. Begitu. Kemudian satu lagi. Di bagian dari bawah sini ini nantinya adalah tempat dari vertebra atau medula spinalis ya. Ini ada lubang. Ini seperti yang tadi saya bilang, lubang itu adalah foramen. Kalau misalnya di bagian tengkorak bagian bawah ini adalah foramen magnum. Nantinya si vertebra itu akan masuk di lubang ini. Jadi namanya foramen magnum. Ya, kita akan lanjut ke bagian dari otot. Setelah tadi kita bahas tentang terkait dengan tulang, kali ini kita bahas terkait dengan otot. Otot sebenarnya yang paling banyak itu di bagian dari wajah, sesuai dengan fungsinya masing-masing, dari mulai untuk mata, hidung, mulut, dan lainnya. Kalau untuk di bagian tengkorak sendiri atau skull ya, kalau bisa di ilmiah itu bahasanya skull atau artinya tengkorak, itu sebenarnya ada 2 otot yang biasanya kita pelajari. Yang pertama adalah occipitofrontalis, dia ada di bagian atas atau di dahi ini, ada di atas dari mata kita. Ini ada 2. Kalau dilihat di gambar, ini namanya ada otot occipitofrontalis. Biasanya lebih ke fungsinya adalah lebih ke untuk dahi atau kulit dari dahi ini. Kemudian next ada otot namanya adalah temporofrontalis. Ini di bagian dari samping. Dari namanya yang pasti dia melekat di bagian tulang temporalis.
Selanjutnya kita ke bagian wajah yang ototnya lumayan banyak dan juga biasanya kasus-kasus seperti Bell palsy itu biasanya kita lebih fokusnya ke otot-otot yang di bagian wajah karena memang dia kasusnya ada di wajah. Kemudian di bagian face ini atau wajah ini saraf yang sangat berpengaruh itu yaitu lebih ke saraf kranial. Ada 12 saraf kranial dan yang berefek atau yang mensarafi di bagian face adalah saraf facialis yaitu saraf ke-7. Kita mulai dari yang pertama di bagian alis. Di bagian alis ada kanan dan kiri. Alis kita ini namanya ada otot corrugator supercilii. Jadi ini biasanya untuk bisa membantu mengerutkan atau untuk menggerakkan dari alis mata. Kemudian di tengah-tengah di sini ada otot procerus. Di procerus ini biasanya kita bisa mengerutkan dahi atau mengerutkan alis mata kanan dan kiri untuk ke tengah. Ini otot procerus. Kemudian ke bagian mata, di bagian mata ini ada orbicularis oculi di bagian mata. Ini ototnya membundar begitu di bagian mata ini fungsinya juga untuk membuka dan menutup mata kita. Next selanjutnya di bagian otot di hidung. Di hidung ini ada nasalis. Di nasalis ini otot nasalis berfungsi untuk mengembang-ngempiskan dari hidung itu sendiri. Lanjut di bagian samping. Di bagian samping ini kalau kita makan untuk mengunyah itu ada otot yang namanya otot masseter. Di masseter itu di samping sini. Kemudian ini fungsinya adalah untuk kita makan. Kalau kita mengunyah itu otot yang berfungsi atau bekerja adalah otot masseter. Kemudian next selanjutnya di sini ada zygomaticum. Jadi kalau tadi ada tulang zygomatik, ternyata juga ada yang mirip namanya tuh ototnya, yaitu otot zygomaticum. Ada 2. Di sini ada zygomaticum mayor dan juga minor. Ada 2 begini. Ini adalah fungsinya untuk kita bisa tersenyum. Itu fungsi dari otot zygomaticum mayor dan juga minor. Selanjutnya adalah di bagian dari otot ada buccinator. Jadi kalau di sini tadi ada masseter, di dalamnya sini ada buccinator. Ini fungsinya biasanya untuk menekan kalau misalnya kita ingin mengembungkan mulut, jadi kayak kemudian itu biasanya lebih ke otot buccinator itu. Terus ada lagi yang untuk melesungkan pipi. Ini ada otot dari risorius. Dan di bagian mulut ini ada otot yang namanya orbicularis oris. Kalau yang tadi di sini adalah orbicularis oculi, yang di bagian mulut ini orbicularis oculi. Ini biasanya untuk membuka dan menutup mulut. Nanti dibantu dengan otot-otot yang ada di bawah. Di sini, di tengah-tengah di sini ada otot mentalis. Kemudian di sini ada depressor anguli dan juga ada depressor labii inferioris. Ini mereka bekerja sama untuk bisa membuka menutup mulut, kemudian tersenyum juga ke atas ke bawah. Ini bekerja dari beberapa otot tersebut. Oke, begitu. Demikian untuk otot-otot yang ada di wajah dan juga di kepala atau di head dan face. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar terkait dengan head dan juga face. Sampai ketemu di video selanjutnya.